Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul di sharing session pendampingan wilayah yang kedua. Hari ini dan juga salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan saya Dewi Moderator, ada kendala teknis ya? baik kakak dan teman-teman, tadi baiklah kita lanjutkan. Pemaparan materi akan dipaparkan selama 30 menit, kemudian dilanjutkan diskusi pada jam berikutnya. Kemudian saya akan untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita persilakan kepada pemateri. Sebelumnya saya kenalkan dulu, beliau adalah Nur Hidayah dalam
untuk pemateri bisa langsung memberikan paparan presentasinya. Siti Nurhidayah sudah bergabung. Untuk pemateri sudah bergabung, tapi masih menyiapkan PowerPoint. Mohon ditunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Salam. maaf atas keterlambatannya PPT-nya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan waktunya untuk kami. Di sini kami relawan dari Desa Beringin yang akan mempresentasikan tentang program utama dan program pendukung kami. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan relawan-relawan yang di Desa Beringin. Selanjutnya, yang pertama ada saya sendiri, Nurhidayah. Baik. Perkenalan dulu, Pak. Oke, yang pertama Nurhidayah dari Politeknik Hasnur, Prodi Teknik Informatika semester 2. Aulia Pretina Ramadanti, Unlam, Pendidikan Bahasa Inggris semester 8. Yuwanda Syafira, Unlam, Pendidikan Bahasa Inggris semester 8. Intan Komalasari, Pendidikan Kewarganegaraan semester 8. Herlina Yuriska, Unlam, Pendidikan Matematika semester 6. Muhammad Nasih, Politeknik Hasnur, Budidaya Tanaman Perkebunan semester 6. Selamat Riyadi, Politeknik Hasnur, BTP semester 6. Nur Ajijah, Unlam, Pendidikan Ilmu Komputer semester 6. Rasidah, UIN Antasari Banjarmasin, Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Nur Syifa Maulidia, Politeknik Hasnur semester 2. Siti Atibah, Unlam, Budidaya Perairan semester 4. Siti Nur Komariah, Unlam, Budidaya Perairan semester 4. Muhammad Lukmanul Hakim, Politeknik Hasnur, Teknik Otomotif semester 2. Mohon maaf sebentar, hilang. Mohon maaf ya Kak, mungkin jaringannya. Nah, kasih tuh.
Selanjutnya Muhammad Khairi Fakihuddin, Unlam. Muhammad Arif Rahman, Unlam, Ilmu Hukum semester 2, Muhammad Fauziun Antasari, semester 6, dan Muhammad Abdillah, Unlam. Selanjutnya, nah di sini ada program utama dan program pendukung. Yang pertama program pendukung itu ada Rumah Belajar, Beringin English Club, dan Pramuka. Dan untuk program utama itu ada pelatihan teknologi hasil perikanan. Oke, silakan untuk pemaparannya Kak Nur Ajijah untuk Rumah Belajar. Oke, next. Wait. Kok gak bisa sih? Jaringan. Feeling good. Let's see. Mohon maaf terkendala jaringan. Mohon tunggu sebentar. Nah, baik. Di sini saya akan menyampaikan program pendamping pertama, yaitu Rumah Belajar. Nah, di sini di judulnya Rumah Belajar dan Pramuka, tapi di sini saya akan menjelaskan Rumah Belajarnya saja karena untuk bagian yang Pramuka akan dijelaskan selanjutnya. Jadi di sini ada yang namanya program Rumah Belajar. Nah, jadi program Rumah Belajar di sini adalah sebuah wadah bagi anak-anak di Desa Beringin untuk mempelajari berbagai pelajaran umum kayak matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, dan prakarya. Nah, jadi Rumah Belajar ini diikuti oleh siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, kalau yang pramuka itu kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nah, jadi di dalam pembelajaran Rumah Belajar ini, para relawan itu mengajar sebagai pengajar. Di situ tugasnya. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, supaya anak-anak di Desa Beringin cepat dalam menangkap isi materi serta tidak membosankan. Nah, jadi tujuan dari Rumah Belajar di sini tentunya untuk memperdalam materi mata pelajaran umum yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi Rumah Belajar ini dilakukan setiap hari Sabtu pada jam 10 sampai dengan jam 12 di SDN 1 Beringin. Jumlah pesertanya ada 58 orang. Dan tim yang terlibat di dalam Rumah Belajar di situ adalah Siti Atibah, kemudian ada Siti Norkomaria, ada Muhammad Lukmanul Hakim, ada Muhammad Khairi Fakih, kemudian ada Nur Hidayah, ada Kak Yuanda Safira, dan ada Kak Aulia Pratina Ramadanti. Nah, jadi itu pemaparan dari pendampingan Rumah Belajar, dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut.
Berikut adalah pemaparan dari proyek BIC atau Beringin English Club. Tapi kita sembari menunggu PPT-nya timbul lagi, mungkin saya ingin sedikit memperkenalkan anggota-anggota yang termasuk pada tim pengajar di Desa Beringin, tepatnya pada Beringin English Club yang berada di MTS swasta 1 Atap. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Arif Rahman. Yang kedua adalah Rasidah, yang berhubung beliau saat ini sedang sakit, kita doakan saja semoga cepat sembuh. Kemudian ada Kakak Reti dan Kakak Wanda. PPT-nya belum timbul ini. Baiklah, mungkin tanpa PPT ya, saya sambil saja menjelaskan apa itu Beringin English Club. Beringin English Club adalah suatu wadah di mana kita mengajarkan bahasa Inggris kepada anak didik kisaran kelas 7 hingga 8 sekolah menengah pertama, atau sebagaimana lokasi tempat ajar kami adalah di MTS 1 Atap. Jadi di dalam program Beringin English Club ini terdapat pembelajaran hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya seperti anak-anak diajarkan untuk mengenal benda-benda di sekitarnya, benda-benda umum yang biasa mereka temui di kehidupan mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu, kita juga mengajarkan grammar atau tata bahasa dalam Inggris yang sederhana seperti simple present tense, dan untuk penguasaan grammar sendiri masih bertahap atau masih kita ajarkan basic-nya. Jadi berdasarkan evaluasi kami pada beberapa minggu atau bahkan mungkin sebulan yang lalu ya, lebih sebulan itu, bahwasanya mereka belum mampu untuk menyerap rumusan dasar atau yang kita gunakan untuk merangkai kata dalam bahasa Inggris seperti simple present tense tadi. Mereka masih sering tertukar, baik hal dalam penggunaan to be itu sendiri, dan bagaimana caranya membuat kalimat yang sesuai dengan subjek yang digunakan. Adapun pengajarnya itu terdiri dari berbagai macam latar belakang dan memiliki pengalaman tentunya di dalam bahasa Inggris dan di dunia pendidikan tentunya. Kendala yang kami alami pada Beringin English Club, diantaranya siswa tidak konsisten untuk hadir. Misal di pertemuan pertama mereka hadir, dan kemudian di pertemuan selanjutnya mereka bisa tidak hadir. Tapi ada beberapa penambahan anggota pada berdasarkan pertemuan-pertemuan kami yang lalu. Jadi untuk sekarang siswa yang bergabung pada Beringin English Club sekitar kurang lebih 20 siswa yang aktif. Padahal sebelumnya siswa yang mendaftar bahkan mencapai hingga lebih dari 50 siswa. Mungkin dari sini kita akan mengambil evaluasi kembali bagaimana caranya untuk narik minat kembali siswa yang
tidak konsisten atau tidak memutuskan untuk tidak bergabung pada Beringin English Club ini sendiri. Baik hal dalam memotivasi dan mendukung mereka untuk terus belajar bahasa Inggris. Rencana ke depan kami ya menyesuaikan dengan keadaan juga, mungkin akan dibuatkan grup WhatsApp ya untuk siswa anggota Beringin English Club, sehingga kami dapat lebih mudah untuk mengontrol dan memberikan vocabulary lewat online, dan sewaktu-waktu juga bisa kami ajarkan lewat online agar sekaligus dapat memantau perkembangan belajar siswa. Kemudian adalah membuat kelompok-kelompok belajar siswa agar masing-masing kelompok dapat bertanggung jawab terhadap perkembangan kelompoknya. Jadi kita selain mengajarkan materi pembelajaran dalam bahasa Inggris, kita juga ingin mengajarkan mereka tanggung jawab terhadap diri mereka dan teman-temannya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, yang program pendukung ketiga yaitu Pramuka. Pramuka ini yang melatihnya itu dari tim pengembangan. Dan kami ada 2 sekolahan yang mengajarnya. Yang pertama ada di SD 1 Beringin dan juga di MTS 1 Atap Beringin. Untuk di SD Beringin, waktunya itu setiap hari Sabtu bersamaan dengan rumah belajar. Tetapi untuk Pramuka dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 dari pukul 9.30 sampai jam 11. Dan untuk di MTS itu kami sebelumnya itu hari Jumat. Tapi karena kendalanya ada yang kuliahnya sampai sore, jadi kami ganti hari Sabtu jam 2:30. Untuk jumlah peserta pramukanya itu ada 54 di SD Beringin, dan untuk di MTS itu beda-beda karena sore jadi banyak yang tidak hadir. Dan untuk tim yang terlibat itu ada Irmayanti Polihasnur, Saiful Rapi Polihasnur, Sri Devi Polihasnur, Nur Khalifah Polihasnur, Siti Hafsah, Nur Hidayah, dan Fitriyah. Itu saja yang keempat. Selanjutnya, Kak. Tari. Selanjutnya itu ada pelatihan tari. Sebenarnya pelatihan tari ini belum masuk pada program pendukung karena yang dulu itu karena mengajari tari itu di sekolahan karena hanya untuk persiapan lomba FLS2N dan belum lagi ada persetujuan kalau itu masuk di program pendukung. Dan tim yang terlibat pun hanya tim pengembangan, belum lagi dari relawan desanya. Selanjutnya, Kak. Dan untuk program utama yang sudah berjalan itu ada 3, yaitu nugget ikan patin, otak-otak ikan patin, bakso, dan tahu bakso ikan patin. Yang pertama ada nugget ikan patin. Selanjutnya, Kak. Nah, untuk program teknologi hasil perikanan yang pertama itu kami ada nugget ikan patin Desa Beringin. Pendampingan terhadap program teknologi hasil perikanan nugget ikan patin yang dipesan setiap 2 minggu sekali oleh Kantin Global Islamic Boarding School atau GIBS. Pemesanan yang dilakukan selama periode Januari-Maret bisa dilihat. Nah, karena ulun sendiri itu hanya melanjutkan, jadi belum tahu sekali tentang yang prosesnya dulu, tapi yang pasti
pengolahan nugget ikan patin ini dengan pelatihan. Dan untuk kendalanya, karena saat ini kami hanya menjalankan atau melanjutkan, jadi tugasnya itu mengantarkan nuggetnya ke sekolahan GIPS. Jadi untuk kendala itu pasti kalau yang kami takutkan itu hujan, karena kami mengantarnya itu nuggetnya itu dibuat dalam kotak. Jadi misalkan hujan, pasti semuanya juga basah. Jadi itu salah satu kendala yang tidak bisa diprediksi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu ada program teknologi hasil perikanan, yaitu otak-otak ikan patin Desa Beringin. Nah, jadi hasil pengolahan perikanan dari Desa Beringin itu tidak hanya nugget ikan patin saja, tetapi produk-produknya sudah dikembangkan supaya hasil produksi yang dihasilkan itu bervariasi. Nah, salah satunya adalah otak-otak. Jadi otak-otak ini pelatihannya itu sasarannya adalah ibu-ibu dari RT 1 sampai dengan RT 3. Nah, jadi otak-otak ini pemasarannya dilakukan melalui bazar atau event-event acara yang diikuti Muda Banua. Biasanya jadi di stand-stand situ kami juga ikut menjual produk hasil perikanan dari Desa Beringin. Nah, untuk otak-otak ikan patin sendiri ada kendalanya, yaitu karena modal yang besar dikeluarkan dalam produksi otak-otak ini, jadi hasilnya sedikit. Nah, jadi lumayan agak sulit untuk menjalankan program ini. Jadi kami masih mencari alternatif lain bagaimana caranya supaya otak-otak ikan patin ini bisa berjalan untuk kelanjutannya. Silakan dilanjutkan yang bagian bakso. Oke, izinkan saya mengambil alih. Mungkin Saudari Siva terkendala jaringan. Nah, jadi selain nugget dan otak-otak, tim Desa Beringin itu juga melakukan pendampingan terhadap program teknologi hasil perikanan berupa bakso dan tahu bakso. Nah, jadi program tahu bakso dan bakso ini sasarannya adalah ibu-ibu dari RT 4 sampai RT 5. Nah, seperti otak-otak, nah pemasarannya kemarin kami mengikuti bazar di beberapa kampus, dan ini kemarin juga terkendala pada tim ibu-ibu yang ditanggung jawabi memegang program ini. Nah, jadi kami masih mencarikan alternatif juga bagaimana kelanjutannya nanti seperti apa untuk pembagian tim-tim dari ibu-ibu di desanya, seperti itu. Dan untuk program utama yang akan berjalan atau planning kami untuk 2020, yang pertama itu ada PMP ikan patin, kerupuk dari kulit ikan patin, dan pakan dari tulang ikan patin. Ya, silakan untuk PJ-nya memberikan paparannya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Syafira. Sebenarnya yang mengisi part ini itu bukan saya, melainkan partner yang lain. Tapi karena terkendala jaringan, jadi saya mohon ambil alih. Jadi untuk program teknologi hasil perikanan yang pertama yang dicanangkan pada tahun 2020 ini, itu kami tadi kan punya 3 program. Nah, program-program tersebut kenapa kami inovasikan lagi? Karena program yang sebelumnya itu sudah termasuk program yang berhasil, karena kan tadi sudah ada pemasarannya dan lain-lain. Namun seperti otak-otak dan bakso itu kan punya kendala masing-masing. Jadi setelah berdiskusi dengan tim manajemen, kami ingin menginovasi lagi apa yang akan kami buat, karena goals kami itu adalah membuat pusat oleh-oleh. Jadi nanti semua hasil dari olahan ikan patin dari ibu-ibu itu kami